Suasana Balai Kota Banda Aceh Selasa siang 19 Agustus 2025 tampak lebih ramai dari biasanya. Maklum, Wali Kota Iliza Saaduddin Jamal baru saja melantik Jalaluddin sebagai Sekretaris Daerah Kota atau Sekda Banda Aceh. Usai prosesi pelantikan, perhatian awak media justru tersedot pada satu isu lama yang kembali menyeruak. Ya, nasib ribuan tenaga honorer atau non-ASN. Kalau dipaksakan, Banda Aceh bisa kolaps, ujar Iliza menanggapi pertanyaan wartawan terkait pengangkatan 2.900 tenaga non-ASN menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Iliza mengaku, keterbatasan fiskal menjadi batu sandungan utama. Ini sejalan dengan pemangkasan dana transfer daerah oleh pemerintah pusat yang mencapai lebih dari 200 triliun pada tahun 2026 mendatang dari total 900 triliun. Fakta ini sebutnya ikut mempengaruhi Banda Aceh, kota kecil di ujung barat Indonesia, karena diperkirakan kehilangan sekitar 100 miliar dari pos transfer pusat. Nah, dengan pendapatan asli daerah atau PAD yang terbatas dan ruang fiskal Banda Aceh makin sempit, menurut Iliza, jika 2.900 tenaga non-ASN itu dipaksa diangkat, beban belanja pegawai melonjak tajam. Bayangkan, gaji P3K yang setara dengan aparatus sipil negara atau ASN bisa menimbulkan potensi utang baru sekitar 60 miliar pada tahun 2026 mendatang. Dan angka itu akan terus bertambah di tahun-tahun berikutnya, ucap Iliza.